Penyebab terjadinya intoleransi di daerah Bantul. Intoleransi di daerah ini meningkat dari tahun ke tahun. Bantul menjadi sorotan karena pelanggaran kebebasan beragama atau keyakinan yang kerap terjadi di sini. Pada tahun 2019, seorang pelukis ditolak warga setempat untuk tinggal di Dusun Karet hanya karena tidak beragama Muslim. 2 bulan kemudian setelah itu, SD Negeri Karangtengah 3 mengeluarkan surat edaran bahwa semua murid baru wajib menggunakan berseragam Muslim. Lalu surat tersebut direvisi setelah menjadi pembicaraan khalayak. Sebulan berselang, warga dusun Bandut Lor menolak ibadah di rumah Pendeta Tigor Yunus Sitorus yang sekaligus menjadi gereja. Pemerintah Kabupaten Bantul kemudian mencabut izin mendirikan bangunan rumah ibadah di Bandut Lor. Pencabutan ini kemudian digugat oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. November ini, negara dusun Mangir Lor, Desa Sendang Sari menolak upacara keagamaan Piodolan yang digelar di rumah penduduk setempat. Pada tahun 2018 yang lalu, Bantul juga menyita perhatian karena 2 insiden intoleransi yang sangat menonjol, yakni pembubaran sedekah laut di Pantai Baru Serandakan dan penolakan bakti sosial oleh Gereja Santo Paulus Pringoloyan. Tahun lalu pula, nisan salib di pemakaman Kelurahan Purbayan, Kota Jogja dipotong. Pemakaman tersebut berada di dekat dengan wilayah Banguntapan, Bandul. Nyaris setiap tahun ada insiden intoleransi di Bantul. Sejak 2014 sampai tahun ini, sekelompok orang yang menolak Julius Soeharto menjadi camat Pajangan karena dia non-muslim. Pada tahun-tahun sebelumnya, kompleks Gua Maria Semanggi dibangun Jiwo Kasihan dirusak, sementara pengajian di Ngestirihajo Kasihan dibubarkan. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengaku dia kurang tahu mengapa kasus-kasus ini mencuat kehidupan berbangsa tersebut banyak yang terjadi di Bantul. Namun dia memperkirakan masalah itu muncul karena kelompok intoleran bermukim di wilayah berdekatan. Menurut Halili, terdapat 4 faktor penyebab meningkatnya intoleransi di daerah tersebut, yang diduga menjadinya pembiaran regulasi yang diskriminatif, aktor-aktor lokal yang intoleran, serta peran masyarakat sipil yang minim dalam menekan intoleransi. Mengapa insiden intoleransi sangat marak terjadi di daerah Bantul? 1. Menguatnya politik identitas di masyarakat. 2. Budaya toleransi semakin luntur. 3. Menurut pengamat pelakunya adalah kelompok garis keras. Dan 4. Negara dan masyarakat terkesan diam. Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia terdapat pada pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berisi setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Kemudian pada pasal 28E ayat 2 UUD tahun 1945 juga mengatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu, dalam pasal 28I ayat 1 UUD 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya, pada pasal 29 ayat 2 UUD 1945 juga menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. Akan tetapi, hak asasi tersebut bukannya tanpa pembatasan. Dalam pasal 28J ayat 1 UUD 1945 juga diatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 selanjutnya mengatur bahwa pelaksanaan hak tersebut wajib tunduk pada pembatasan dalam undang-undang. Jadi, hak asasi manusia tersebut dalam pelaksanaannya tetap patuh pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam undang-undang.
Sanksi yang didapatkan apabila melanggar dasar hukum tersebut terdapat pada pasal 156A yang sering dijadikan rujukan oleh hakim untuk memutus kasus penodaan agama. Ketentuan pasal 156A yang berisikan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa yang sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pertama, yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Yang kedua, dengan dimaksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pasal 156 disebutkan, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Politik di Indonesia memegang peran yang sangat penting bagi masyarakatnya, mulai dari masalah ekonomi ataupun tentang masalah agama. Seringkali masalah agama dijadikan sebagai senjata yang ampuh bagi sebagian partai politik di Indonesia, dikarenakan mayoritas masyarakat di Indonesia sangat taat pada agamanya masing-masing, yang menimbulkan sensitivitas masyarakat yang sangat tinggi kepada isu tentang agama menguat di masyarakat. Bisa jadikan contoh adalah kasus KPDI Sedayu, pihak yang menolak IMB yang telah didapatkan oleh pihak gereja yang terprovokasi oleh kelompok yang terafiliasi oleh partai politik tertentu. Dengan begitu, perlunya adanya edukasi yang lebih kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh partai politik memiliki tujuan sendiri yang diselimuti oleh isu agama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai solusi hukum yang ditawarkan. Akibat dari adanya kasus intoleransi yang terjadi di wilayah Bantul ini, pemerintah segera melakukan berbagai macam upaya pencegahan untuk memberantas serta membenahi kasus yang semakin marak terjadi ini. Salah satunya adalah dengan cara mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai kebijakan tentang intoleransi, serta mengajak masyarakat untuk lebih peduli dengan kasus ini. Nah, beberapa peraturan tersebut adalah salah satunya pengeluaran instruksi mengenai toleransi dari tingkat gubernur daerah istimewa Yogyakarta untuk menjaga situasi keamanan, ketentraman, ketertiban, dan kedamaian di wilayah daerah istimewa Yogyakarta sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak asasi masyarakat. Ia mengeluarkan instruksi nomor 1 tahun 2019 tentang pencegahan potensi konflik sosial yang di dalamnya memuat juga intoleransi, di mana ditunjukkan kepada para bupati daerah, salah satunya adalah Bupati Bantul, untuk memenuhi hak-hak asasi masyarakat seperti toleransi dan intoleransi ini. Nah, yang kedua ada pembuatan dan penerapan aturan mengenai intoleransi dari tingkat Bupati Bantul. Nah, dalam Kompas pada tanggal 5 bulan 4 2019, Bupati Bantul Suharsono berencana untuk mencegah kasus intoleransi di wilayah Bantul. Ia mengatakan ia akan segera membuat peraturan-peraturan baru untuk mencegah tindakan intoleransi antara umat beragama agar ke depan tidak akan ada lagi kasus serupa di Bantul. Ia mengatakan, walaupun sudah ada kesepakatan, saya belum puas. Dalam waktu dekat atau minggu depan, saya akan kumpulkan mana kalau ada yang seperti itu, maksudnya toleransi, kita sudah ada aturannya, katanya saat ditemui kompas.com di kantornya Kamis tanggal 4 bulan 4 tahun 2019. Nah, salah satu upaya pemerintah yang lainnya adalah dari FKUB Bantul akan kerja lebih keras untuk mencegah intoleransi. Nah, berdasarkan perkataan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Bantul, Yasmuri, mengatakan bahwa peristiwa di Dusun Karet menjadi pembelajaran bersama. Pihaknya pun akan segera berkoordinasi dengan FKUB di tingkat kecamatan agar kejadian serupa itu tidak ada. Nah, berikut tadi merupakan beberapa solusi-solusi hukum yang ditawarkan oleh pemerintah untuk mencegah dan memberantas kasus intoleransi yang terjadi di Bantul. Selanjutnya,
Saya akan menjelaskan tentang solusi dari intoleransi. Yang pertama, mengadakan penyuluhan mengenai pentingnya bertoleransi sesama umat beragama. Terlebih lagi kepada masyarakat awam yang hanya melihat manusia dari kepercayaan dan anutnya. Yang kedua, setiap warga negara harus memahami makna dan nilai-nilai dari Pancasila. Ini adalah hal yang paling penting dan mendasar untuk menanamkan rasa toleransi. Jika kita sudah paham dengan makna sila ke-1 sampai dengan ke-5, maka tidak akan timbul rasa apatis atau mendiskriminasi antar manusia. Yang ketiga, menumbuhkan rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme sangat dibutuhkan dan diperuntukkan dalam mencintai tanah air, budaya, dan bangsa, di mana sikap ini harus ditumbuhkan sejak dini. Dan yang terakhir, berpegang teguh serta menaati aturan atau undang-undang yang telah ditetapkan. Artinya, selalu ingat bahwa manusia mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing dalam memilih dan menjalankan kehidupannya. Begitu juga dengan kepercayaan yang mereka anut atau yang dianutnya.